guys, ketemu lagi sama kita berdua. Hai, konten kali ini kita mau ngebahas tentang perkembangan kasus Subang. Kita mulai aja yuk. Kasus Subang menemui titik baru. Sebagaimana diketahui, Tuti Suhartini dan putrinya, Amalia Mustika Ratu, ditemukan tewas di rumah di Dusun Ciseti pada tanggal 18 Agustus 2021. Keduanya ditemukan dalam kondisi mengenaskan, tanpa busana dan tertumpuk di bagasi mobil Alphard yang terparkir di halaman rumahnya. Kapolres Subang mengatakan hasil olah TKP menunjukkan bahwa Tuti dan Amelia dihabisi dalam posisi yang berbeda. Amalia Mustika Ratu diduga dihabisi menggunakan papan untuk mencuci pakaian atau kerap disebut sebagai papan gilasan. Barang bukti papan gilasan tersebut ternyata disembunyikan pelaku pembunuhan di gudang rumah korban. Barang bukti tersebut disembunyikan dengan cara ditumpuk dengan barang-barang lainnya guna menyamarkan. Setelah Amalia Mustika Ratu dibunuh menggunakan papan kayu, kemudian pelaku lantas menyeret korban melalui pintu belakang, lalu ke bagasi mobil Alphard yang terparkir di garasi depan rumah. Hal itu didasarkan pada luka yang diderita oleh Amalia di bagian kepala. Pada tubuh Tuti tidak ditemukan adanya bekas luka pukulan, sehingga Tuti diduga dibunuh pelaku saat sedang tidur. Hal ini tentu berbeda dengan kondisi Amelia yang didapati bekas luka pukulan atau kekerasan pada bagian kepala. Putri bungsu Yosef tersebut diduga sempat melawan saat akan dihabisi oleh pelaku. Melihat kondisi kamar yang berantakan, keduanya diduga dibunuh di kamar masing-masing. Kondisi rumah dalam kondisi berantakan, meski tak ada satupun barang berharga yang hilang. Setelah kedua korban tewas, pelaku kemudian memandikan Tuti dan Amalia di kamar mandi. Belum diketahui tuh maksud pelaku memandikan kedua jenazah sebelum memasukkannya ke dalam bagasi mobil Alphard. Saat ditemukan, jasad ibu dan anak itu dalam kondisi bertumpuk dan bersimbah darah. Ironisnya, jasad Amalia juga ditemukan tanpa busana di dalam bagasi. Kabid Humas Polda Jawa Barat membenarkan jasad Amalia dalam kondisi tak berbusana saat ditemukan. Namun setelah diperiksa, ternyata korban tak diruda paksa pelaku sebelum pembunuhan terjadi. Progres penyelidikan. Tak disangka-sangka, salah seorang terduga pelaku bernama M. Ramdhanu membuat pengakuan mengejutkan di Polda Jabar pada hari Selasa 17 Oktober 2023. Sepupu Amelia ini mengakui telah membantu tersangka lain melakukan pembunuhan. Berdasarkan pengakuan tersebut, polisi telah menetapkan kelima orang tersangka atas kasus tersebut. Adapun kelima tersangka yaitu 1. M. Ramdhanu alias Danu. Dia ini keponakan dan sepupu korban. 2. Yosef Hidayah yang merupakan suami dan ayah korban. Yang ketiga, Mimin, istri muda Yosef. Keempat, Arigi Reksa Pratama, anak tiri Yosef. Dan kelima, Abi, anak tiri Yosef. Diberitakan bahwa MR alias Danu membongkar kejahatan Yosef Hidayah dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amel di Subang, Jawa Barat. Danu akhirnya menyerahkan diri ke polisi karena dia merasa tertekan selama ini. Danu yang merupakan keponakan sekaligus sepupu korban mengakui semua keterlibatannya dalam pembunuhan Tuti dan Amel. Jadi, Selasa 17 Oktober kemarin, Danu menyerahkan diri ke Polda Jabar, didampingi kuasa hukumnya. Danu lalu mengajukan diri menjadi justice kolaborator untuk bisa membongkar semua kasus tersebut. Lewat pengakuan Danu juga terungkap peran Yosef yang menjadi eksekutor saat membunuh Tuti dan Amel. Danu mengakui diperintahkan untuk mengantarkan golok ke TKP oleh Yosef. Setelah mengantarkan golok tersebut, Danu disuruh menunggu di luar rumah oleh Yosef. Setelah itu, Danu mendengar teriakan Amel dari dalam rumah. Lalu dia masuk ke rumah dan dia melihat pelaku lain membenturkan kepala Amel ke dinding.
Selain itu, Danu mendapat perintah untuk membersihkan TKP setelah Yosef dan pelaku lainnya mengeksekusi ibu serta anak tersebut. Tuti dan Amel kemudian dimasukkan ke dalam bagasi mobil Alphard yang terparkir di garasi rumahnya dalam keadaan bersimbah darah. Atas pengakuan Danu, Yosef dan keluarganya masih membantah tuduhan tersebut. Namun polisi menemukan bukti dan alat petunjuk yang kuat untuk menetapkan kelimanya menjadi tersangka pembunuhan. Salah satunya adalah temuan bercak darah di baju Yosef. Bercak darah yang ditemukan polisi di baju Yosef sesuai dengan pengakuan Danu. Saat itu Danu melihat Yosef mengenakan baju yang sama saat mengeksekusi istri dan anaknya tersebut. Di sisi lain, sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Mimin yang merupakan istri kedua Yosef telah mengambil sumpah di atas kitab suci dan mengaku tak tahu menahu dan sama sekali tidak terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut. Kecurigaan kakak kandung korban sejak awal kasus. Sementara itu, Yoris yang merupakan kakak kandung Amel sedari dulu curiga yang membunuh ibu kandung dan adiknya adalah ayahnya sendiri, yaitu Yosef. Namun sesudah 2 tahun kasus ini berjalan, atau baru Oktober 2023 inilah, kecurigaan Yoris ini terbukti bahwa pembunuh ibu dan adiknya di Subang itu adalah ayahnya sendiri. Yoris tidak menyangka ayahnya adalah dalang pembunuhan ibu dan adiknya sendiri. Yoris memang sempat curiga dengan ayahnya tersebut saat kasus pembunuhan di Jalan Cagak menuju Bandung ini terjadi pada Agustus 2021 lalu. Kuasa hukum Yoris mengatakan ada kejanggalan dari keterangan Yosef kepada Yoris sejak awal kasus pembunuhan ini terjadi. Info awal kejadian ini yang diterima Yoris, Yosef memberikan kabar kepada Yanti, istri Yoris, bahwa Tuti dan Amalia telah diculik orang. Kejanggalan berikutnya, Yosef memberikan kabar pertama kali kepada Yanti, bukan kepada Yoris. Padahal Yoris merupakan anak kandung dari Yosef, dan korban pembunuhan itu adalah ibu kandung dan adik kandung Yoris. Yoris pun sempat dipaksa oleh ayah kandungnya agar didampingi pengacara saat memberikan keterangan sebagai saksi kepada wartawan maupun polisi. Tapi Yoris menolak, karena kalau tidak bersalah ngapain harus pakai pengacara, kata Yoris. Berikutnya, Yosef pernah meminta Yoris agar mengambil salah satu mobil di TKP. Akibat ini, Yoris sempat kena tegur oleh Kapolres Subang. Mobil yang mau diambil ini adalah Toyota Yaris. Lokasi parkirnya saat itu berada di samping mobil Alphard tempat ditemukannya korban. Versi arwah korban kasus Subang kembali viral. Terungkapnya kasus Subang mengingatkan kembali pada kronologi tewasnya Tuti dan Amelia versi arwah korban dalam sebuah video. Pada video yang diunggah sebuah akun TikTok 2 tahun lalu, tepatnya 15 September 2021, diduga arwah korban yang mengaku Amel merasuki seorang wanita dan menceritakan kronologi kasus Subang. Kira-kira 1 bulan pasca peristiwa kasus Subang, ada seorang wanita asal Purwakarta yang sedang bersama seorang paranormal bertanya perihal kronologi kejadian ke arwah korban. Jadi kayak ala-ala manggil arwah kayaknya ya. Lalu video berawal saat wanita yang diketahui bernama Ina bersama diduga seorang paranormal bernama Teh Nung. Ina terlihat tidak sadar diri dan mengaku sebagai Amel sambil menangis sejadi-jadinya seperti sedang kesakitan. Teh Enung yang segera menyadari dengan siapa sebenarnya ia berkomunikasi, langsung bertanya dan memastikan bahwa sosok yang merasuki Ina adalah arwah Amelia. Kieu sareng saha? Tanya Teh Enung kepada Ina yang diduga sedang dirasuki korban arwah Amel, korban kasus Subang. Dengan suara pelan seperti sambil menahan sakit, Ina menjawab dan mengaku bernama Amel. Amel! Lalu Teh Enung menanyakan tentang siapa sebenarnya yang telah melakukan perbuatan keji di Jalan Cagak, Subang pada 18 Agustus 2021 lalu. Siapa ini yang sebenarnya membunuh Teh Amel sama Ibu Tuti? Tanya Teh Enung. Sambil menangis, Ina yang masih dalam kondisi dirasuki diduga arwah Amel
menyebut bahwa ayah bernama Yosef sebagai pelakunya. "Ayah, ayah sakit. Jangan kejar saya. Jangan. Sakit ayah, sakit. Ampun," kata Ina alias arwah Amel sambil terus merintih dan menangis. Tenung juga menanyakan kepada Ina yang sedang diduga kerasukan arwah korban tentang bagaimana kronologi kasus Subang terjadi dan dengan siapa Yosef melakukannya. "Maksud saya sama siapa dia itu?" kata Teh Enung kembali bertanya. Dengan terbata-bata, Ina alias arwah Amel menjawab dan menyebut istri muda ayahnya yang bernama Mimin. Ibu Mimin," jawab Ina alias arwah Amel. Dalam kronologi versi diduga arwah Amel juga mengaku tidak mengetahui bagaimana ayah dan istri muda menghabisi ibunya Tuti. Ia baru mengetahui hal tersebut saat terbangun ketika hendak mengambil air wudhu sekitar pukul 4.30 pagi. "Nggak tahu, lagi bobo. Bangun jam 4:30, jawab Ina menjelaskan kronologi tersebut. Terkait motif kejadian, diduga arwah Amel juga tidak mengetahui penyebab terjadinya kasus Subang tersebut. Bahkan, ketika Teh Enung menanyakan apakah sebelumnya ada pertengkaran dengan istri muda ayahnya, Ina alias arwah Amel juga menjawab tidak mengetahuinya. Kebenaran kronologi versi diduga arwah Amel tersebut tidak dapat dipastikan. Bisa jadi hanya untuk kebutuhan konten medsos aja. Namun setelah kasus Subang menemui jalan buntu, akhirnya terungkap sejak salah satu terduga pelaku yang bernama Danu menyerahkan diri ke polisi. Fenomena banget ya kan? Kita sering dapat berita kalau arwah penasaran bisa ngebongkar kasus-kasus kriminal yang sulit diungkap oleh pihak berwajib. Apakah benar siapa ini yang sebenarnya yang membunuh Teh Amel sama Ibu Tuti itu siapa? Ayah. Jadi intinya Teh Amel itu tahu ya, pas kejadian itu tahu. Iya. Subhanallah. La ilaha illallah. Subhanallah. Allahu Akbar. Kejar saya, jangan. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Sakit, saya sakit. Ampun. Subhanallah. Sekian update kasus Subang. Semoga kasusnya berakhir dengan tuntas dan adil dan juga para pelakunya dapat hukuman yang setimpal. Oke guys, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!